Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas saham Bank Syariah Indonesia atau dengan kode emiten BRISYA. Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank hasil merger 3 bank ya, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Nah, berkaca pada merger Bank Mandiri di zaman dulu ya banyak masalah yang terjadi pasca mergernya bank-bank tersebut, ya mulai dari kinerja, kepegawaian, hingga manajemennya sendiri. Tapi mungkin tidak bisa apple to apple dibandingin dengan BSI, di mana BSI cuma 3 bank doang yang di merger. Tapi berkaca dari itu ya kita bisa ambil pelajaran lah dari mergernya Bank Mandiri. Nah, kalau sekarang BSI setelah di merger ya 1 tahun setelah di merger ini, kinerjanya cukup baik ya. Jadi sudah bisa menghasilkan laba sebesar 4,2 T dan aset sebesar 305 triliun. Potensi di tahun 2023 ini seperti apa? Apakah Bank BSI masih bisa tetap cuan, bisa tetap untung, ya kan? Lalu yang berikutnya adalah apakah harga saham saat ini udah layak kita beli ya? Apakah sudah wajar? Izinkan saya untuk membahas potensinya dulu ya pertama-tama. Nah, potensi saham Bank Syariah Indonesia ini sebenarnya cukup besar ya. Yang pertama, selama tahun 2022 sebenarnya tren kenaikan laba itu cukup baik ya, hingga perusahaan mendapatkan untung sebesar 4,2 T dan asetnya sebesar 3 T. Nah, aset perusahaan juga naik ya dibandingkan tahun sebelumnya, yang menjadikan BSI ini menjadi market leader ya, jadi perusahaan dengan bank dengan aset yang terbesar ya. Ya, kemungkinan sih kayaknya bisa nyalip BTN nih, karena BTN sendiri di angka 400-an. Lalu yang berikutnya, pangsa pasar perbankan syariah itu cukup terbuka lebar, ditopang dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim dan jumlahnya secara jumlah juga cukup besar. Lalu, apakah saham ini udah layak untuk dibeli? Nah, 2 tahun lalu pada saat masih Bank Rakyat Indonesia Syariah, kan harga sempat menyentuh harga 4.000 ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sekarang di tahun 2022, harga saham stay di angka 2000-an ya, bahkan under 2000. Nah, tapi PBV-nya masih tinggi, jadi masih mahal. Tapi kalau kita lihat di Desember 2022 kemarin, memang masih di angka sekitar 1.300-an, tapi PBV-nya udah turun, artinya udah cukup murah ya gitu. Nah, sekarang izinkan saya memaparkan rasio hasil analisa value investing. Yang pertama adalah rasio PBV. PBV-nya dari kuartal pertama hingga kuartal terakhir ya, itu juga terjadi penurunan, artinya semakin murah lah si harga saham ini. Lalu ada ROE. ROE-nya ini di sekitar angka 13%-an. Masih cukup bagus ya, karena di atas angka 10%. Lalu earning per share. Earning per share-nya itu adalah laba yang dibagi per nomor saham sebesar 92. Oke, masih wajar. Lalu kita lihat PER-nya yang terakhir itu di Desember itu 14-an ya, 14, di angka 14. Lalu yang terakhir di angka rasio DER. Nah, rasio DER ini nggak bisa dijadiin patokan ya. Karena apa? Dana pihak ketiga di bank itu dianggap sebagai hutang. Nah, lebih cocok sih menggunakan rasio karya, di mana rasio karyanya BSI ini di angka 20,3 dan masih di atas angka wajarnya OJK. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Pertama, BSI ini merupakan pemimpin di perbankan syariah nasional ya. Ya, dengan potensinya juga masih terbuka lebar karena jumlah penduduk kita juga cukup banyak. Sekarang kita tinggal lihat apakah produk-produk baik funding dan lending yang ditawarkan BSI ini diminati oleh masyarakat atau tidak, karena ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari BSI. Lalu yang berikutnya, untuk masalah harga sudah under 2000. Nah, namun saya sanksi bisa turun lagi di bawah itu. Jadi menurut saya, kesimpulan saya, harga saham ini yang sekarang ini udah oke lah, jadi udah ideal dan udah terbaik kelihatannya untuk dibeli. Jadi kalau mau beli mungkin udah saatnya. Nah, tapi ada sedikit catatan, saya belum tahu untuk target pasarnya BSI ini apa, karena bank yang hasil mergeran kemarin kan punya segmen masing-masing. BRI untuk retail, BNI dan Mandiri Syariah itu sebenarnya untuk debitur dan nasabah-nasabah yang sifatnya menengah dan corporate. Nah, itu yang sekarang saya masih belum mengetahui, tapi semoga bisa
bisa merangkul semua kalangan, bukan hanya kalangan tertentu aja. Nah, mungkin itu aja yang bisa sampaikan hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan juga buat saya pribadi. Saya mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.